makanya zaman Rasulullah SAW dulu sahabat tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Sahabatnya Rasulullah SAW mereka tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Bahkan kalau tidak salah Al-Imam Ibnu Sayyid Abdullah bin Abbas, kalau saya tidak salah di kitab Nasuddin itu disebutkan, kalau tidak selesai Ibnu Mas'ud, Sayyid Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Abbas, saya lupa. Salah satu sahabat, beliau mengatakan, kami tidak pernah, saya memperhatikan para sahabat ini. Para sahabat ini tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah kecuali munafikun ma'lumun nifaq. Orang satu sahabat yang kita tahu mereka itu orang munafik. Kita sama-sama tahu itu orang munafik. Munafik itu apa? Munafik itu menyembunyikan kekurangannya, menampakkan Islam karena satu tujuan, entah harta atau yang lain. Padahal kufur disembunyi, dohirnya dia menampakkan diri sebagai Islam, dan itu sama Rasulullah SAW dihukumi sebagaimana muslim. Kata para sahabat, kita orang ini sudah sama-sama paham kalau ada sahabat berani meninggal sholat jamaah, kita sudah sama-sama tahu itu orang munafik. Karena tidak mungkin kita meninggalkan sholat berjamaah kecuali munafik. Saking pentingnya jamaah di zaman Rasulullah SAW. Para sahabat itu begitu perhatian dengan sholat jamaah. Bahkan kata beliau, ada beberapa riwayat yang mengatakan di zaman Rasulullah SAW itu orang sudah sangat tua pun itu yuhada bainar rajulain, katanya. Di riwayat itu disebutkan yuhada bainar rajulain, apa? Dipopong dengan dua lagi, entah anaknya atau keluarganya, wallahu a'lam. Ini ada dua laki-laki, dia di tengahnya, diangkat, digotong sampai ke tempat sholat berjamaah di masjidnya Rasulullah SAW. Saking tidak maunya tinggal, dibopong, ditaruh sholat jamaah, nanti pulang dibopong lagi, nanti asar gitu lagi, nanti maghrib gitu lagi. Saking tidak mau tinggalkan sholat jamaah. Orang-orang para salaf dulu, ceritakan salaf dulu, ulama-ulama dulu, saking tidak mau tinggalnya sholat jamaah. Mereka orang kalau sudah kelumputan sholat jamaah di masjid, entah karena satu urusan, mereka orang itu keliling ke tetangga. Mau nemenin sholat jamaah, mau dikasih uang. Teman aku sholat jamaah, aku tak kasih fulus, tak kasih uang, temenin saya sholat jamaah. Saking tidak mau ninggalin sholat berjamaah. Makanya katanya Imam Haddad, jangan sampai kita orang kelumputan satu fadilah sholat berjamaah yang penting ini. Kenapa? Karena sholat jamaah ini sebenarnya tidak capek. Sholat duhur sendiri 4 rakaat, jamaah ya 4 rakaat. Sholat subuh 2 rakaat, sendiri 2 rakaat, sholat jamaah 2. Tidak apa, cuma koyok-koyok di siang setan. Dan sholat berjamaah itu lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau imamnya khusyuk, makmumnya ada yang tidak khusyuk, ditolong dengan khusyuknya imam. Kalau imamnya tidak khusyuk, makmumnya banyak yang khusyuk, ditolong imamnya sama makmum. Saling menolong. Ini saling menempel. Kalau tidak ada yang khusyuk, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat bagaimana mereka berjamaah, kemudian sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka sudah berjamaah. Ini hebatnya sholat, lebih gampang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kalau sholat sendiri mingguan, sama ada riwayat yang mengatakan innal abda la yusalli sholatan la yaqbalullahu min sholatiha illa sudusaha, au kama qala alaihi salatu wasallam, au sulusaha, au ruku'aha. Katanya seseorang hamba itu sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima sholatnya kecuali 1/6. Kadang-kadang pahalanya sampai 1/6. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, innallaha la yaqbalu sholata abdin illa ma'aqal. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menerima sholatnya hamba kecuali yang di situ dia khusyuk. Endi sing khusyuk? Ya iku sing ana pahalanya. Sing gak khusyuk gak ana pahala. Tidak ada pahalanya. Pas takbiratul ihram khusyuk, ada pahalanya. Pas maca Al-Fatihah khusyuk,
dapat pahala. Pas mau surat mulai kepikiran. Karena kalau orang sudah sholat setan itu wis mudah. Gak bisa fokus sudah. Bukan hanya sulit. Ketika sholat itu akhirnya gudol nih. Sampai setan digudol. Makanya kata Rasulullah, sholat itu yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Dikadar dia di situ khusyuk. Makanya kata Rasulullah, kadang-kadang orang sholat itu pahalanya seperenam. Kadang seperempat lumayan. Kadang setengah. Nah kita orang ini pahalanya gitu. Kalau dikira-kira 1/10 gitu. Gitu. Nggak kayak ngelamun ya sebenarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima ibadah kita. Nah, termasuk khususan salat berjamaah. Salat berjamaah itu lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal qila fardu ainin, bahkan ada ulama pendapat yang bukan pendapat yang kuat ya, mengatakan salat berjamaah itu fardu ain. Artinya tidak salat berjamaah dosa. Wa qila syartun li sihhati shalah, bahkan ada ulama yang mengatakan ini ada pendapat yang lemah ya. Pendapat yang kuat itu fardu kifayah. Dalam mazhab Syafi'i, sholat itu fardu kifayah. Artinya dalam satu daerah harus ada satu orang yang sholat berjamaah di masjid atau musola. Satu kelompok yang sholat berjamaah di masjid atau musola. Alhamdulillah di Lawang ini banyak masjid, banyak musola. Fa kaifa yasihhu tahammulu lil muslimin biha ma'a hadhil aqwal fi butlan aw nuqsan imadi dinihi. Wa hal tahammulu biha illa qadhu fi asli iman. Bagaimana setelah mendengar bagaimana fadilah salat berjamaah, bagaimana zamannya Rasulullah SAW itu para sahabat menegakkan salat berjamaah, bagaimana ulama menegakkan salat berjamaah, bahkan sampai ada ulama mengatakan orang kalau tidak salat berjamaah salatnya tidak sah. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi pendapat yang kuat tetap sah. Dengan begitu kok masih ada orang yang meringankan, malah ngentengkan sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang istiqomah sholat berjamaah. Intinya jangan sampai ditinggal eman. Sholat berjamaah ini ya eman. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, beliau bersabda, al-jafa kullul jafa wal kufru wan nifaq man sami'a munadillah yunadi bisolah wa yad'u ilal falah fala yujibu. Kekeringan artinya suatu menandakan al-jafa kullul jafa itu menunjukkan bagaimana jauhnya kita sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu jauh kita sama Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk jenis daripada kekufuran dan kemunafikan barang siapa yang mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'u ilal falah, yang dimana di panggilan salat itu kita diajak untuk menuju keberuntungan, kemenangan. Hayya 'alal falah, hayya 'alal, ketika azan kan begitu. Ayo mari menuju ke keberuntungan. Mari kita menuju ke keberuntungan, mari kita menuju ke kemenangan. Diajak menang, diajak beruntung enggak mau. Wal iyadu billah, merugi. Wa amal jumu'atu fahiya fardu 'ainin bil ittifaq illa 'alal ma'dzurin. Adapun sholat Jumat, setelah membahas sholat jamaah, sholat Jumat. Ini pembahasan yang sering dibahas gandeng. Bahkan dalam bab ilmu fikih pun kadang-kadang ini kan balbul jum'ah wal jamaah, bab tentang sholat Jumat dan sholat jamaah. Fahiya fardu ainin, sholat Jumat itu fardu ain, maka jangan didengarkan kalau ada orang ngomong sholat Jumat tidak wajib sampai jebuk mawul. Tidak ada, sholat Jumat hukumnya wajib. Fardu ainin, setiap orang yang sudah memenuhi syarat, laki-laki, bukan budak, tidak sah, tidak sakit, tidak ma'dzur dia, tidak ada uzur, maka dia wajib untuk berangkat sholat Jumat. Kama huwa muqarrarun wa yaumuha afdhalul ayyam
Dan hari Jumat itu juga hari yang terbaik. Hari yang terbaik adalah hari Jumat. Hatta ala yaumi Arafah idza lam yakun yaumal Jum'ah. Bahkan sebagian ulama mengatakan hari Jumat itu lebih afdol daripada hari Arafah sekalipun. Idza lam yakun yaumal Jum'ah, selama hari Arafah tidak bertepatan dengan hari Jumat. Ini menurut sebagian ulama. Wa qad tahawana an-nasu biha wa bi fadliha. Orang-orang ini ngentengkan sholat Jumat, ngentengkan hari Jumat dan dengan fadilah-fadilah yang berada di hari Jumat. Fayan bagi lil insan an yakhusha hadzal yaum bi tajarrud lil a'malil bir. Maka hendaknya seseorang itu mengkhususkan pada hari Jumat untuk menambah amal kebaikan. Bukan berarti sing liyane mokong terus apike Jumat atau enggak. Usahakan setiap hari baik, hari Jumat kebaikannya ditambah. Dan jangan lupa kalau di hari Jumat ini apa? Salah satu amalan yang hari Jumat yang penting nih kalau kita semua mengerjakan, cuma tidak semua kita niat. Napa niku mandi di hari Jumat itu salah satu sunnah Rasulullah SAW, pahalanya luar biasa. Saking besarnya pahalanya Rasulullah SAW, beliau bersabda,